Shalom, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai reki pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai reki pada pagi hari ini. Berkati reki ini supaya lancar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Silakan bangkit berdiri dan mari kita menyanyikan lagu hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Silahkan duduk. Mari kita pujikan Roh Kudus yang manis. Dan
Bu Irma dipersilahkan. Hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari baru pemberian-Mu. Pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati, telinga, dan pikiran kami sehingga firman-Mu pada pagi hari ini dapat kami terima. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-41 ayat ke-14 sampai 16. Yang di mejanya ada Alkitab, silakan dibuka Alkitabnya. Kejadian 41 ayat 14 sampai 16. Sudah ketemu? Oh, belum ternyata. Oke, Bu Irma tunggu sebentar. Kejadian pasalnya yang ke-41, Kejadian itu perjanjian lama ya. Ayatnya ke-14 sampai 16. Yang sudah ketemu, yuk dilihat, Bu Irma akan bacakan untuk kita semuanya. Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Yusuf pun segera dikeluarkan dari liang tahanan. Setelah bercukur dan berganti pakaian, ia pergi menghadap Fir'aun. Kata Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan tidak seorang pun dapat mengartikannya. Tetapi aku mendengar tentang engkau bahwa hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Sahut Yusuf kepada Fir'aun, "Bukan aku, melainkan Allah yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun." Ya, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kerendahan hati Yusuf. Ya. Sebelumnya sudah diceritakan bahwa Fir'aun ini ketika tidur dia itu bermimpi. Mimpinya itu aneh. Ada 7 ekor lembu yang kurus, ada 7 ekor lembu yang gemuk, yang kurus memakan yang gemuk. Nah, ada yang mati dimakan. Nah, ini kan mimpinya aneh. Artinya apa sih? Gelisahlah hatinya Fir'aun. Ketika sedang gelisah, bingung, apa sih ini maksudnya mimpiku ini? Gak pernah loh aku mimpi seperti ini. Bertanyalah dia kepada pengawalnya. Dia bertanya seperti ini, "Kamu tahu enggak artinya mimpiku ini apa?" Nah, bingung mereka, apa ya itu artinya? Saya juga tidak tahu. Tapi ada seorang yang berkata kepada Fir'aun bahwa ada salah satu orang yang bisa mengartikan mimpinya Fir'aun ini apa. Wah, karena Fir'aun ini juga penasaran, juga bingung, gelisah hatinya, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Apa ya artinya ini? Akhirnya seseorang ini menyampaikan bahwa tuanku yang bisa mengartikan mimpimu ini adalah Yusuf. Nah, Fir'aun menyuruh untuk memanggil Yusuf, padahal Yusuf sedang berada di penjara, sedang ditahan
Tuhan. Di ayatnya yang ke-14 tadi, Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Yusuf pun keluar dari liang tahanan. Nah, karena di tahanan itu dia sangat kotor sekali, maka dia membersihkan dirinya dulu untuk menghadap ke Fir'aun. Setelah bertemu dengan Fir'aun, ya, Yusuf ini ditanyai, Yusuf, aku bermimpi seperti ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpiku. Ketika aku bangun tidur aku menjadi takut. Ketika bangun tidur aku menjadi gelisah. Dan aku mendengar bahwa yang bisa mengartikan mimpiku ini hanya kamu, hanya Yusuf. Lalu apa yang disampaikan Yusuf kepada Fir'aun? Kita lihat di ayatnya yang ke-16. Sahut Yusuf kepada Fir'aun, bukan aku, melainkan Allah yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Dengan kerendahan hatinya, Yusuf menjawab apa yang disampaikan oleh Fir'aun. Sebenarnya bukan aku, tetapi hanya Tuhan saja yang bisa mengartikannya. Tetapi melalui siapa? Melalui Yusuf. Bukan dengan, hei Yusuf, kamu bisa mengartikan mimpiku. Dengan sombongnya, iya, mimpimu seperti ini tuanku Fir'aun. Tidak. Tetapi dengan merendahkan hatinya, dia menjawab, bukan aku, tetapi hanya Tuhan saja yang dapat memberitakan kesejahteraan itu kepada Fir'aun. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Kerendahan Yusuf. Ketika Fir'aun memanggil Yusuf untuk menafsirkan mimpinya, dia tidak dengan sombong, dengan tidak congkak ya, sombong itu congkak. Memegahkan dirinya, oh ya aku ini bisa mengartikan mimpimu. Tidak. Ini hanya karena Tuhan saja. Wah, luar biasa ya. Dia tidak menyombongkan dirinya dengan kemampuan yang dimiliki, dengan apa yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Tetapi dia mampu melakukan semuanya itu hanya karena pimpinan Tuhan saja. Sama seperti kehidupan kita. Setiap dari masing-masing orang mempunyai talenta, mempunyai keahlian yang tidak sama. Nah, ketika talenta itu ditunjukkan, ditampilkan, tidak dengan kesombongan kita, tetapi kita kembalikan lagi, aku mendapatkan talenta ini, aku mendapatkan semuanya ini berasal dari Tuhan saja. Kalau tanpa Tuhan aku tidak bisa melakukan ini. Meskipun sudah belajar terus, berlatih terus, tapi kalau Tuhan tidak menyertai kita, ya sama saja. Kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kita berusaha, kita menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Jadi kita belajar bahwa jangan sampai kita menyombongkan apa yang kita punya. Belajarlah dari kisah Yusuf bahwa kita harus memiliki hati, ya, memiliki hati yang selalu rendah hati,
Ya, ini aku Tuhan, aku mendapatkan talenta ini darimu. Aku akan mempergunakan ini dengan tidak menyombongkan diriku. Semuanya pasti bisa, meskipun sulit, tapi kita akan belajar bahwa segala sesuatunya adalah berasal dari Tuhan dan kita akan selalu dipimpin dalam jalannya Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau mengingatkan kami dari kisah Yusuf bahwa kami harus memiliki kerendahan hati, kami tidak boleh menyombongkan diri kami sendiri. Ajar kami Tuhan untuk selalu belajar lebih baik dari hari ke hari. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan memulai kegiatan pembelajaran, kiranya Engkau menyertai kami, apapun yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dapat kami terima untuk bekal masa depan kami. Kegiatan hari ini Tuhan, baik kegiatan intra maupun kegiatan ekstra nanti siang, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seutuhnya kegiatan kami dari pagi hingga malam nanti ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.